Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang mata kuliah fikih Syiah yang berjudul tentang riwayat hidup Ibnu Taimiyah. Yang pertama, pendahuluan tentang teori Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan merupakan contoh kritik yang dapat dikatakan meremehkan teori kekhalifahan, tidak mempunyai dasar konstitusional dan dari Al-Quran. Al-Quran memang secara khusus menjelaskan kebutuhan terhadap pemerintahan dan kekuasaan, tetapi tidak memaparkan secara rinci keputusan konstitusional pemerintahan Islam. Jadi bagian B tentang riwayat hidup Ibnu Taimiyah. Pada masa Ibnu Taimiyah, 5 tahun Islam yang sedang mengalami kemunduran di sebelah timur. Kaum muslimin dijatuhkan dan dihancurkan tentara Mongol atau dinasihat secara yang dipimpin Muhammad yang di sebelah barat Kristiani Saleh. Jadi mereka akhirnya terusir dari pimpinan Mubarak. Akibat banyak kaum cerdik mengungsi ke negeri-negeri yang lebih aman seperti Korea dan Damaskus. Termasuk keluarga kemudian menjadi tokoh terkemuka karena pengabdian mereka kepada ilmu pengetahuan Islam. Jadi aktivitas Ibnu Taimiyah tidak hanya ceramah dan menulis, ia juga merupakan seorang pejuang sewaktu Mongol menyerang Damaskus. Ia ikut dalam menghalau serangan itu. Bahkan ia diminta oleh gubernur Damaskus untuk pergi ke Kurio memohon bantuan Sultan An-Nasyir untuk mengirim militer ke Syria melawan Mongol. Akhirnya pada tahun 1503 Masehi, pasukan makhluk Mesir Syria berhasil memenangkan pertempuran. Keberhasilan tersebut membuat nama populer dan dihormati oleh rakyat dan pemerintah, dan riwayat hidup Ibnu Taimiyah terkenal. Konsep negara yang kepemimpinan negara Ibnu Taimiyah itu pemikir-pemikir Muslim memandang masalah konsep negara dan kepemimpinan negara dalam bentuk yang berbeda-beda. Kaum Sunni menyatakan bahwa menegakkan negara yaitu imamah bukanlah salah satu asas dan praktik agama seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Menurut mereka, imamah adalah salah satu dari detail-detail yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang yang beriman. Karena menurut pendapat mereka kepada umamah diperintahkan untuk menegakkan seorang imam melalui al-sam atau tradisi. Ibnu Taimiyah sendiri lebih sependapat dengan Sunni
Ia menyatakan bahwa mengatur unsur umat termasuk kewajiban-kewajiban agama yang sangat terpenting. Terus pengangkatan kepala negara, yang dimana Ibnu Taimiyah tidak secara tegas merumuskan mekanisme pengangkatan kepala negara. Menurutnya yang penting adalah bahwa orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar amanah dan adil. Karena penting dua hal ini, kekuatan dan integritas menurut Ibnu Taimiyah diperoleh melalui cara mubayah atau sumpah setia yang diberikan oleh al-Sawat yang efektif kepada raja atau kepala negara. Ini berarti dukungan umat muncul sebagai akibat ujaran dari bai'ah tersebut, bukan sebagai prosedur terpisah yang diperlukan untuk itu sendiri, diperlakukan itu sendiri. Mubai'ah akan berfungsi menjadi semacam kontrak sosial yang mengikat antara rakyat atau kepala negara dan rakyatnya. Bagian E, negara nubawah dan khalifah. Nubawah. Tesis pokok Ibnu Taimiyah mengenal negara kenabian adalah bahwa Nabi Muhammad SAW hanya seorang nabi. Ia beranggap bahwa negara imamah bukanlah tujuan kenabian, bahwa segala aktivitas nabi tercangkup ke dalam fungsi kenabiannya, bahwa institusi imanah tidak di luar fungsi tersebut dan tidak pula merupakan rukun iman. Jadi implikasi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap pemikiran politik Islam modern. Pemikiran politik terhadap Ibnu Taimiyah dalam hal pemahamannya dan yang tidak kaku merealisasikan tujuan-tujuan sederhana negara, yaitu kemaslahatan umat manusia, menciptakan keadilan dan menegakkan syariat Allah. Berkaitan dengan konsep kepada negara, kekhalifahan, Ibnu Taimiyah memberi peluang bagi adanya pluralisme dalam dunia Islam, di mana pendapatnya bahwa umat Islam tidak hanya mempunyai harga seorang khalifah, tetapi dibolehkan adanya beberapa khalifah dan beberapa penegaraan yang menjadi daerah kekuasaan masing-masing khalifah itu. Pemerintahan politik Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada bentuk kepentingan di dalam sejarah politik bahwa hingga saat ini Ibnu Taimiyah dengan keberaniannya menghapuskan atau menolak sistem kepemimpinan khalifah dan imamah dengan tersisnya yang mengatakan bahwa rezim yang ditegakkan Nabi adalah rezim Nabawi, adalah bukan imamah, sedangkan imamah baru ada setelah Nabi wafat. Menunjukkan bahwa ia mempunyai gagasan
yang revolusioner dan pembaruan. Ia tidak ingin rakyat hanya menjadi objek dalam sebuah negara, tetapi ia ingin rakyat menjadi subjek atas negara tersebut. Bagi Ibnu Taimiyah, mekanisme sistem pengangkatan kepada negara tidak terlalu penting. Yang penting adalah orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar amanah dan adil. Ibnu Taimiyah mensyaratkan dua hal bagi kepala negara, yaitu memiliki khalifah, kualifikasi, kekuatan dan integritas. Kekuatan dan integritas tersebut diperoleh melalui cara membaiat atau sumpah setia yang tadi awal sudah kita sebutkan, yang diberikan oleh Al-Aswaka. Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada bentuk pemerintahan demokrasi. Hanya saja demokrasi yang dikehendaki Ibnu Taimiyah adalah demokratis, konstitusional, yang berlandaskan nilai-nilai syarat dan berlandaskan keinginan rakyat, yang memberikan rakyat ruang untuk berpartisipasi dalam politik. Model seperti ini menurut Ibnu Taimiyah bisa merealisasikan nilai-nilai keadilan. Pemikirannya ini menurut penulis relevan dan tidak sejalan dengan asas demokrasi. Terus ini menurut penulis relevan dan tidak sejalan dengan asas demokrasi yang populer saat ini, bahkan bisa tereplikasi menjadi acuan para negarawan untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan. Dengan adanya konsep di atas inilah dapat dirumuskan bahwa praktik kenegaraan bukan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh orang banyak dan dapat dirasakan berdasarkan yang oleh orang banyak. Dengan demikian, dasar kemaslahatan mempunyai peran di dalam masyarakat atau kenegaraan tersebut. Jadi masyarakat dipandang penting dalam menjadi objek dalam suatu pembangunan suatu negara, dan masyarakat memiliki peran penting. Mungkin itu saja video presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.